Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di perbatasan negara kuno Yanfeng, kota Xiangji di dalam garnison, sekelompok besar bawahan berkumpul dan semua membungkuk hormat. Luo Feng duduk di kursi utama, sementara Morosa, Mo Yuqingyan, dan Yuan Zhu berdiri di sampingnya. Luo Feng menunduk dan berkata, "Dia awalnya adalah wakil penjaga kota Xiangji. Mulai hari ini, perintahnya adalah perintahku. Apakah kalian mengerti? Kalian semua, silakan duduk jika ada yang keberatan." Di antara kelompok besar bawahan ini, ada lebih dari 300 dewa sejati abadi dan ribuan dewa sejati ruang hampa yang memegang posisi penting. Di hadapan Luo He yang merupakan yang pertama dalam kekacauan, mereka hanya bisa patuh. Setelah perjamuan makan selesai, Luo Feng dan Yuan Zhu berjalan berdampingan. "Yuan Zhu, aku akan merepotkanmu dengan urusan kota Xiangji di masa depan," kata Luo Feng. "Banyak klon ilusiku tinggal di benua asal dengan identitas yang berbeda. Sekarang, aku mengelola kota besar yang juga merupakan identitas lain. Itu sangat cocok untuk latihanku. Ngomong-ngomong, muridmu Mo Yuqingyan juga bisa lebih banyak berpartisipasi dalam urusan kota. Mengalami lebih banyak hal juga merupakan cara untuk memurnikan pikirannya," kata Yuan Zhu sambil tersenyum. "Bagus, aku sendiri tidak banyak mengajari muridku. Kaulah yang akan mengajarinya," kata Luo Feng tersenyum. Bakat Mo Yuqingyan memang biasa saja. Setelah menjadi dewa sejati ruang hampa melalui jalur hukum, semakin sulit baginya untuk maju. Setelah diskusi antara Yuan Zhu dan Morosa, Luo Feng akhirnya memastikan bahwa Mo Yuqingyan telah beralih ke sistem kultivasi garis keturunan. Dengan bakat Mo Yuqingyan, jika dia bertekad untuk mengikuti jalur hukum, akan menjadi pencapaian yang hampir mustahil untuk menjadi dewa sejati abadi dalam kehidupan ini. Dan jika dia mengikuti sistem kultivasi garis keturunan dengan bantuan Luo Feng dan Morosa, masih sangat mudah untuk menjadi dewa sejati abadi. Ada juga secercah harapan untuk mencapai alam kekacauan. Klon ilusi Yuan Zhu memang sulit dibedakan apakah itu asli atau palsu, gumam Luo Feng sambil memperhatikan Yuan Zhu pergi. Apakah tubuh asli atau klon Yuan Zhu yang mengikutinya ke kota Xiangji? Luo Feng tidak yakin untuk menilai. Sekarang tubuh aslinya dan klon ilusinya tidak dapat dibedakan di permukaan. Jika dia tidak ditekan oleh alam semesta asli di awal dengan kekuatannya, saya khawatir dia akan berhasil bereinkarnasi sejak lama, Luo Feng berpikir, lalu melangkah dan memasuki aula rahasia jauh ke bawah tanah. Di dalam aula rahasia itu terdapat pintu masuk ke dunia lain. Luo Feng melihat ke arah pintu masuk. Sekarang setelah ia memiliki jimat formasi, ia dapat menggunakan formasi itu untuk mencegah makhluk apapun dari garis keturunan Hunyuan melarikan diri. Dunia ini memiliki banyak makhluk dengan garis keturunan Hunyuan, gumam Luo Feng. Menjaga kota Xiangji selama puluhan ribu zaman biasanya akan memberinya sekitar 1 juta poin. Namun Luo Feng dihukum, jadi wajar saja dia tidak mendapatkan poin sama sekali. Makhluk tingkat alam kekacauan dengan garis keturunan Hunyuan relatif lemah yang sesuai dengan penelitianku. Setelah menyadari wujud Trinitas, Luo Feng tentu saja ingin mempelajari wujud kehidupan, wujud dunia 10 arah yang lebih kuat. Mencuri dan membunuh makhluk garis keturunan Hunyuan adalah kejahatan serius. Itu jauh lebih serius daripada membunuh beberapa klon Yansu. Kalau kita hanya bertarung saja, tidak apa-apa kalau bertarung sebentar kan?
gumam Luo Feng sambil tersenyum. Aku akan sering pergi dan memukuli makhluk-makhluk dengan garis keturunan Hunyuan dan membuat mereka berperilaku baik, sehingga aku dapat mempelajari darah, sisik dan bulu mereka. Mereka seharusnya tidak keberatan kan? Pikir Luo Feng. Malam-malam di kota Xiangji juga sangat makmur. Sejak berita bahwa Luo He, peringkat pertama yang melampaui alam kekacauan, bertugas menjaga kota Xiangji selama 10.000 abad tersebar, banyak kekuatan mulai meningkatkan investasi mereka di kota Xiangji dan beberapa cabang keluarga pergi ke sini untuk berakar. Morosa menjaga pavilion di rumah besar itu, memandangi kota dari jauh. Dia berkata, harga tempat tinggal di kota Xiangji telah berlipat ganda. Mampu hidup dengan aman selama 10.000 abad adalah kemewahan bagi banyak praktisi. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Meskipun rentang hidup dewa sejati adalah 30.000 zaman dan rentang hidup dewa sejati ruang hampa tidak terbatas, namun pada kenyataannya dalam konflik di benua asal, para pembudidaya takut bahwa mereka akan terpengaruh jika mereka tidak berhati-hati. Luo Feng merasakan sesuatu dan menoleh ke samping. Ada seberkas cahaya yang mengembun menjadi sosok botak di sebelahnya. Sosok botak itu tersenyum pada Luo Feng. Hanya ditatap oleh pihak lain, Luo Feng merasa seperti digigit oleh monster yang mengerikan. Seolah-olah itu dapat menghancurkan tubuh aslinya kapan saja. Bahkan jika dia memiliki 9 miliar sungai hitam, dia merasa tidak dapat melawan pihak lain. Bahkan jika dia memiliki 9 miliar sungai hitam, dia merasa tidak dapat melawan pihak lain. Luosa, kau mundur dulu, kata Luo Feng tersenyum. Ya Tuan, Morosa melirik sosok botak itu dan hatinya juga tercengang. Dia sangat takut. Morosa dapat merasakan bahwa bahkan jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, ia akan sepenuhnya dimusnahkan oleh pihak lain tanpa meninggalkan apapun. Ini jelas bukan kekuatan yang dapat dimiliki oleh seorang Raja Dewa tingkat pertama. Luo He, sosok botak itu berdiri di sana, tersenyum pada Luo Feng, berkata, aku adalah wakil kepala istana dari Istana Dua Alam, Walker. Kudengar, status tertinggi di Istana Dua Alam adalah kepala istana dan wakil kepala istana. Aku tidak menyangka wakil kepala istana akan datang menemuiku secara langsung hari ini, jawab Luo Feng sambil menghela nafas. Sebagai salah satu kekuatan terkuat di benua asal, status wakil kepala istana Dua Alam dapat dibayangkan. Sosok botak itu tersenyum berkata, ini juga melambangkan betapa pentingnya aku, pejabat Dua Alam, menghargai dirimu. Kamu menciptakan metode rahasiamu sendiri untuk mencapai tempat pertama di alam kekacauan. Begitu kamu menjadi Raja Dewa, potensi pemahaman ini akan tak terkalahkan di tingkat pertama Raja Dewa dengan sedikit akumulasi. Pada saat itu, kamu dapat menjadi anggota resmi Istana Dua Alamku. Level tak terkalahkan dari level pertama Raja Dewa. Luo Feng juga mengerti ini. Banyak Raja Dewa, bahkan jika mereka berkultivasi hingga batas warisan, masih jauh dari mampu menyentuh level ini. Ini juga merupakan ambang batas untuk memasuki Istana Dua Dunia secara resmi. Jadi kami mengundang Anda terlebih dahulu. Anda dapat menjadi anggota periferal terlebih dahulu. Setelah menjadi Raja Dewa, Anda akan segera menjadi anggota resmi. Kecuali aku dan kepala istana, anggota lain dari pejabat Dua Dunia kita tidak akan mengetahui identitasmu. Semua orang berkumpul di Istana Dua Dunia, dunia virtual, untuk menyatukan pikiran mereka. Dan semua orang adalah nama metode. Kita bersatu untuk mematahkan monopoli kedua negara kuno atas banyak sumber daya, kata sosok botak itu. Luo Feng terus mendengarkan. Kau adalah transenden alam kekacauan dan kau belum menjadi ancaman bagi Raja Dewa. Jadi aku merasa bahwa para Raja Dewa dari negara Yan Feng kuno cukup bersahabat denganmu. Tetapi begitu kepentingan mereka terlibat, mereka akan menunjukkan taring mereka, kata sosok botak itu. Luo Feng mendengarkan. Tentu saja dia tahu bahwa pertempuran antara 13 klan kerajaan itu sangat gila.
Apa sumber daya yang paling berharga di seluruh benua asal? Apakah itu sumber daya yang dibawa kembali oleh leluhur Yan Feng dan Guntur dari luar kandang? Tentu saja tidak. Tapi itu adalah sumber daya yang ditinggalkan oleh Master Yuan, kata sosok botak itu. Sumber daya yang ditinggalkan oleh Master Yuan? Luo Feng terkejut. Aku secara pribadi telah menerima bimbingan dari Master Yuan, yang juga merupakan keberuntungan terbesarku. Sosok botak itu menatap Luo Feng. Master Yuan meninggalkan banyak sumber daya di benua asal, tetapi sumber daya ini dua negara kuno menempati sebagian besar. Jika kita para praktisi non-kerajaan tidak bersatu, kita bahkan tidak akan mampu meraih bagian yang tersisa. Sosok botak itu memandang Luo Feng. Kamu adalah murid langsung Kaisar Chu, tetapi apakah itu berguna? Sumber daya keluarga kerajaan di negara kuno Yan Feng hanya dapat dialokasikan untuk keluarga kerajaan. Tamu non-kerajaan harus memberikan kontribusi sebagai gantinya. Bahkan sumber daya yang paling penting tidak dapat dipertukarkan meskipun mereka telah memberikan kontribusi. Tetapi sumber daya ini ditinggalkan oleh Master Yuan dan diperuntukkan bagi semua praktisi. Tentu saja kami memenuhi syarat untuk memperjuangkannya, kata sosok botak itu. Luo Feng terus mendengarkan. Kau seharusnya menemukan bahwa hanya ada sedikit Raja Dewa yang telah sepenuhnya bergabung dengan negara kuno Yan Feng, kata sosok botak itu. Luo Feng mengakui hal ini. Banyak Raja Dewa yang bertindak sebagai pejabat tamu masih mendirikan kerajaan dan pasukan mereka di luar negeri. Memang sangat sedikit yang sepenuhnya bergabung dengan negara kuno Yan Feng. Anda seharusnya dapat menemukan bahwa ada 13 kaisar di negara kuno Yan Feng dan 9 raja di negara kuno Guntur. Namun, level kaisar dan raja hanya tersedia untuk keluarga kerajaan dari 2 negara kuno. Semua praktisi ras asing, termasuk murid langsung leluhur Yan Feng dan Guntur, tidak bisa mencapai kekuatan kaisar atau raja. Mengapa? Apakah karena mereka tidak cukup berbakat? Itu karena sumber daya yang bisa menjadi kaisar dan raja hanya diberikan kepada keluarga kerajaan. Sosok botak itu memandang Luo Feng. Aku dapat memberitahumu bahwa beberapa sumber daya yang ditinggalkan oleh Yuan adalah untuk mereka yang berada di bawah Raja Dewa, kata sosok botak itu. Pikiran Luo Feng terus bergerak. Apakah mereka yang berada di bawah level Raja Dewa juga dapat mengakses sumber daya yang ditinggalkan oleh Yuan? Seni menyusun Yuan harus dianggap demikian. Tapi apakah kau sudah menyentuhnya? Sosok botak itu menatap Luo Feng. Apakah gurumu Dicu akan memberikannya padamu? Dia tidak akan pernah memberikannya padamu karena dia tidak punya kekuatan untuk memberikannya padamu. Sumber daya Yuan adalah yang paling berharga dan sumber daya inti harus diberikan kepada keluarga kerajaan. Hanya sumber daya pinggiran yang akan diberikan kepada kalian yang disebut murid langsung. Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya kepada gurumu dan lihat apa yang dikatakannya. Aku dapat memberitahumu bahwa setiap transenden alam kekacauan dari keluarga kerajaan memiliki hak untuk memasuki beberapa harta yang ditinggalkan oleh Yuan. Sosok botak itu menatap Luo Feng. Sebagai transenden alam kekacauan nomor 1, kamu belum pernah mendengarnya kan? Kamu juga bisa bertanya kepada gurumu tentang ini. Kepribadian Dicu tidak akan membuatmu terekspos. Seiring berjalannya waktu, saat Anda menjadi Raja Dewa, Anda akan mengerti. Lagi pula, ini bukan rahasia, kata sosok botak itu sambil melemparkan sebuah token dengan santai. Begitu kau mengetahuinya, kau dapat menghancurkan token itu kapan saja dan menjadi murid luar Istana Dua Alam kami. Aku dapat berjanji kepadamu, selama kau setuju untuk bergabung dengan Istana Dua Alam, aku akan segera mengirimmu ke tanah berharga yang ditinggalkan oleh Master Yuan. Kami di Istana Dua Alam percaya pada status yang sama, kerjasama timbal balik, dan pertukaran yang adil bagi semua orang. Namun, kesempatan pertama yang kau dapatkan untuk memasuki tanah berharga itu akan dianggap sebagai hadiah dariku untukmu, kata sosok botak itu. Luo Feng mengambil token itu dan berkata,
Biarkan aku memikirkannya terlebih dahulu. Sosok botak itu tersenyum dan mengangguk, lalu menghilang tanpa suara. Saat ini, Luo Feng berdiri sendirian di pavilion, menatap kota Xiangji di malam hari. Ia menatap jimat di tangannya, memikirkan setiap kata yang diucapkan oleh wakil kepala istana Liangji, Walker. Begitu aku bergabung, dia bisa mengirimku ke tanah harta karun peninggalan Juan. Luo Feng memang tergoda, namun Luo Feng masih sangat waspada. Biar aku tanya dulu pada guru, pikir Luo Feng. Di ibu kota Chu, istana Kaisar Chu, Luo Feng pergi mengunjungi gurunya malam itu. Kaisar Chu duduk di sana, berkata perlahan, "Wakil kepala istana Liangji, Walker mengundangmu." Istana Liangji bertindak cepat. Mereka mengundangmu saat kau masih transenden alam kekacauan dan bersedia memberimu kesempatan untuk memasuki tanah harta karun. Itu masalah besar. Luo Feng mendengarkan. Sang guru berkata itu adalah hal yang besar. Tampaknya kesempatan ini memang tidak kecil. Dia benar, sumber daya dari kedua negara kuno itu sebagian besar untuk keluarga kerajaan. Keluarga non-kerajaan perlu menukarnya dengan jasa atau membayar harga tertentu, kata Kaisar Chu. Luo Feng mengerti bahwa wakil kepala istana tidak berbohong. Ini juga aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur. Leluhur memerintahkan agar harta yang dikirimkannya kembali dapat digunakan untuk membina para elit klan setelah penyaringan ketat. Oleh karena itu, para elit klan bisa mendapatkan banyak manfaat. Para markuis kelas 1 dari keluarga kerajaan bisa mendapatkan banyak, dan para raja dewa kerajaan bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Ini juga telah membangkitkan kecemburuan banyak raja dewa lain di benua asal, kata Kaisar Chu. Namun, leluhur berkata bahwa orang-orang kuat yang bukan dari keluarga kerajaan, leluhur akan memberi mereka kesempatan untuk menukar warisan dan sumber daya. Namun, mereka harus ditukar dengan jasa atau ditukar dengan adil dengan harga lain. Itu tidak bisa berupa hadiah cuma-cuma. Itu harus berupa pertukaran yang adil. Chu menatap Luo Feng dan tersenyum. Bahkan jika aku menerimamu sebagai murid pribadiku, jika aku bisa memberimu keuntungan, guru harus menanggung biayanya. Misalnya, sumber daya yang kuberikan kepadamu, dan bahkan warisan 72 pedang penghancur dan bentuk kehidupan 8 kesengsaraan dalam lingkup Raja Dewa di masa depan. Semuanya ditanggung olehku. Luo Feng mengerti. Kedua leluhur tersebut percaya pada pertukaran yang adil. Bagi mereka yang bukan dari keluarga mereka, mustahil bagi mereka untuk memberikan sumber daya secara cuma-cuma. Terima kasih guru, Luo Feng berkata dengan penuh rasa terima kasih. Jadi bantuan yang bisa kuberikan kepadamu terbatas, dan aku juga masih berutang banyak pada keluarga, kata Chu. Apakah kamu berutang budi pada keluarga? Tanya Luo Feng bingung. Sumber daya yang ditinggalkan oleh para leluhur memang akan dibagikan sampai batas tertentu, Chu menjelaskan. Tetapi jika Anda mengajukan permohonan untuk mendapatkan sumber daya tambahan di luar kuota keluarga, Anda berutang kepada keluarga. Untuk menjadi kaisar, saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan sejumlah besar sumber daya. Sumber daya Kaisar Chu dan Tuan Cheng, kedua leluhur bersedia bertukar secara adil dengan praktisi lain. Tetapi raja dewa lain dari benua asal tidak mampu membelinya, kata Kaisar Chu. Ini juga alasan sebenarnya mengapa hanya dua keluarga kerajaan yang memiliki Kaisar Chu dan Tuan Cheng. Jika saya terlilit hutang, saya harus melakukan banyak tugas dan saya tidak dapat menghindarinya. Sumber daya yang ditinggalkan Yuan sangat berharga. Aku telah mengambil sebagian dari sumber daya itu dan aku harus memberikannya kepada keluarga sampai aku melunasi utangku sepenuhnya, kata Chu. 13 kaisar dari keluarga kerajaan memang tidak menduduki sumber daya paling berharga di benua asal dengan kekuatan mereka, namun semuanya telah dikembalikan kepada keluarga. Kecuali The King, 12 kaisar lainnya semuanya berutang kepada keluarga, kata Chu. The King
memiliki sejumlah kekuatan untuk memberikan sumber daya yang ditinggalkan Yuan yang dimiliki oleh keluarga kepada murid-muridnya. Namun kami, 12 kaisar, tidak memiliki kekuatan ini. Luo Feng mengerti. Kau adalah muridku dan tamu dari negara kuno Yanfeng. Kecuali leluhur secara pribadi mengundangmu dan memberimu cukup janji, kau tidak perlu bergabung sepenuhnya dengan negara kuno Yanfeng. Begitu kau bergabung, meskipun ada beberapa keuntungan, pembatasan terhadapmu juga akan meningkat pesat. Lebih baik bagi Raja Dewa yang kuat untuk bebas, kata Kaisar Zhou. Saya mengerti. Luo Feng mengangguk. Guru, apakah saya perlu bergabung dengan istana Liangji? Tanya Luo Feng. Jangan bergabung, kata Di Zhou. Luo Feng bingung. Meskipun keluarga kerajaan dari dua negara kuno itu berkuasa di seluruh benua asal, dalam hal jumlah masih ada lebih banyak Raja Dewa di luar keluarga kerajaan, kata Kaisar Zhou. Mereka memang memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan sumber daya yang ditinggalkan oleh Yuan. Jadi mereka juga telah membentuk pasukan dengan ukuran yang bervariasi. Pasukan ini ada yang terang-terangan atau tersembunyi. Ada 3 kekuatan rahasia utama di antara mereka. Kamu tidak boleh bergabung dengan mereka. Mereka adalah Istana Liangji, Menara Wanfa, dan Perahu Kesepian Ruang dan Waktu, kata Kaisar Zhou. Mengapa saya tidak bisa bergabung? Tanya Luo Feng. Ketiga kekuatan tersembunyi ini seharusnya dibangun oleh ras alien. Ras alien yang saya bicarakan adalah para praktisi di luar kandang, kata Kaisar Zhou. Luo Feng terkejut. Alien? Jangan khawatir, ras alien ditekan oleh aturan tertinggi dan kekuatan trik apapun akan dibatasi dan tidak dapat melampaui batas tertentu dari alam kekacauan, kata Kaisar Zhou. Begitu kekuatannya dibatasi, tidak peduli seberapa misteriusnya, itu hanya dapat dianggap sebagai Raja Dewa tingkat pertama yang lebih sulit. Mendengar itu, Luo Feng menghela nafas lega. Kekuatan mereka yang sebenarnya seharusnya berada di luar ranah tertinggi Raja Dewa. Jadi meskipun itu hanya klon lemah yang datang kepada kita melalui ruang hunyuan yang jauh, namun Raja Dewa tingkat pertama yang tidak dapat dibunuh sepenuhnya dengan metodenya aneh dan tidak dapat diprediksi masih membawa banyak masalah bagi kedua negara kuno, kata Kaisar Zhou. Apa yang mereka lakukan di benua asal? Tanya Luo Feng. Sumber daya peninggalan Yuan. Anda mungkin tidak tahu betapa berharganya sumber daya peninggalan Yuan. Itu adalah sumber daya yang bahkan membuat diri Raja Dewa tertinggi dan di atasnya, kata Kaisar Zhou. Aku tidak akan membiarkanmu bergabung dengan 3 pasukan alien. Pertama, alien adalah pihak yang paling ingin mendapatkan sumber daya yang ditinggalkan Yuan. Semua tindakanmu berada di bawah pengawasan mereka. Alien akan menjadi pesaing langsungmu. Kedua, jika kau berhubungan dengan mereka dalam waktu lama, siapa tahu bahaya tersembunyi apa yang akan muncul. Contohnya, apa yang disebut Istana Dua Alam, Gedung 10.000 Hukum, dan Perahu Kesepian Ruang Waktu. Semuanya adalah harta karun rahasia yang melampaui alam tertinggi Raja Dewa. Sulit untuk mengatakan apakah ada bahaya tersembunyi jika Anda memasuki tempat-tempat seperti itu dengan pikiran Anda untuk waktu yang lama, kata Kaisar Zhou sambil memandang Luo Feng. Adapun kekuatan lain, Anda dapat bergabung dengan manapun yang Anda inginkan. Saya mengerti, Guru. Luo Feng tahu bahwa ketiga kekuatan utama ini didirikan oleh ras alien, jadi dia dilarang. Meskipun ada beberapa harta yang ditinggalkan oleh Yuan, sangat sedikit yang dapat dimasuki oleh alam kekacauan. Mungkin hanya 3 kekuatan utama ini yang memiliki keberanian untuk memberi Anda kesempatan untuk masuk secara langsung, kata Kaisar Zhou. Luo Feng mengangguk. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Semakin lezat tampilan kue, semakin besar masalahnya. Siapa yang mengira bahwa ada ras alien di balik istana Liangji? Biarkan aku memikirkannya. Di Zhou duduk di sana, berpikir cepat. Saat ini, sumber daya benua asal telah lama dibagi dengan jelas dan sulit untuk mendapatkan sumber daya kecuali dengan merampok dengan kekuatan. Dan Luo Feng
yang merupakan yang pertama di alam kekacauan, tidak dapat bersaing dengan makhluk kuno itu untuk mendapatkan sumber daya. Kau berada di alam kekacauan dan kau ingin mendapatkan kesempatan besar yang ditinggalkan oleh Yuan. Selain bekerja sama dengan ras alien, aku hanya bisa memikirkan satu cara, kata Dicu. Metode apa? Mata Luo Feng berbinar. Kau harus tahu bahwa alam kekacauan milik kedua negara kuno itu akan saling berebut harta karun alam yang lahir di perbatasan kedua negara kuno itu. Segala macam persaingan umumnya terbatas pada alam kekacauan, dan kau berada di alam kekacauan, dan kau adalah yang pertama di alam kekacauan. Kaisar Chu memandang Luo Feng. Sebagai alam kekacauan, sudah sesuai dengan aturan kedua negara kuno bagimu untuk memperjuangkan sumber daya negara kuno Guntur di perbatasan, kata Kaisar Chu. Luo Feng mengangguk. Perbatasan antara kedua negara itu sangat panjang dan ada banyak harta karun langka dari langit dan bumi. Aku akan mengirimkan kepadamu informasi tentang waktu ketika semua harta karun langka dari langit dan bumi itu matang dan kamu dapat memperjuangkannya lagi dan lagi, kata Kaisar Chu. Setiap kali kita bertarung untuk harta karun langka itu, nilainya hanya beberapa ribu poin. Namun, dalam satu zaman, kita seharusnya bisa bertarung ratusan kali, yang berarti ratusan ribu poin. 100 zaman itu berarti puluhan juta poin. 1000 zaman itu berarti ratusan juta poin. Kaisar Chu memandang Luo Feng. Karena setiap kali itu adalah harta karun langka yang dipelihara oleh langit dan bumi, nilainya hanya beberapa ribu poin. Demi poin kecil ini, mustahil bagi Raja Dewa untuk turun tangan secara pribadi dan mengubahnya menjadi perang tingkat Raja Dewa. Selama kau terus berjuang, kau akan selalu berhasil dengan kekuatanmu yang luar biasa. Selama kau bertarung puluhan kali, negara kuno Guntur akan menyadari keseriusan masalah ini dan mereka akan datang untuk bernegosiasi denganmu, kata Kaisar Chu. Ketika saatnya tiba, kau akan meminta tempat untuk memasuki tanah harta karun yang ditinggalkan oleh Yuan. Sebagai tamu dari negara kuno Yanfeng, kau tidak dapat melakukan apapun kepada keluargamu sendiri. Lakukan saja kepada mereka, paksa mereka untuk merasa kasihan kepadamu, dan paksa mereka untuk memberimu kesempatan. Dicu tersenyum dan berkata, ini adalah satu-satunya cara yang dapat kupikirkan. Terima kasih guru, mata Luo Feng berbinar. Pergilah, kata Dicu. Melihat muridnya pergi, Dicu mendesah diam-diam. Ia ingin membantu murid-muridnya, tetapi ia juga sangat miskin dan hanya dapat memberikan sebagian dari sumber dayanya kepada murid-muridnya. Mengenai sumber daya berharga yang ditinggalkan oleh Yuan, ia tidak memiliki kekuatan untuk mendistribusikannya. Pada akhirnya, ia tetap memberikan beberapa nasihat dan membiarkan para pengikutnya bertarung berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Scene berganti. Saat ini, Luo Feng berdiri tinggi di langit. Gurunya telah memberinya nasihat dan dia pun mulai bertindak. Perbatasan antara kedua negara kuno itu sangat panjang dan memiliki penjagaan ketat. Dengan bantuan formasi, berapa banyak orang yang bisa menghentikanku? Tubuh Luo Feng membawa 9 miliar sungai hitam penuh. Mari kita mulai. Mulai hari ini, transenden alam kekacauan nomor 1 Luohe juga ikut bergabung dalam perebutan harta karun. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.